Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasil Sidiki dengan C1 C0 2003 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perhitungan PPh pasal 21. Materi yang saya akan sampaikan hari ini yaitu tentang perhitungan PPh pasal 21, tentang perhitungan karyawati, perhitungan pindah tugas, dan upah. Nanti materi pertama yaitu perhitungan tentang PPh pasal 21 karyawati. Rumus perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati yaitu PKP sama dengan gaji ditambah tunjangan dikurang biaya jabatan dikurang PTKP. PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 PKP. Besaran PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi karyawati kawin sebagai PTKP untuk dirinya sendiri, bagi karyawati tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besar PTKP adalah PTKP untuk diri sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ada pula rumus perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu PKP sama dengan penghasilan itu dikurang PTKP PPh pasal 21 sama dengan PKP dikali dari PPh pasal 17 ayat 1 A. Perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan yang pindah kerja atau pindah tugas terkadang memerlukan ketelitian. Sebenarnya cara menghitung PPh pasal 21 karyawan perusahaan yang pindah kerja atau pindah tugas sama dengan penerimaan pajak pada umumnya. Dan penentuan ini tetap mengacu pada penghasilan tahunan. Contoh soal. Rahmat seorang karyawan lajang yang bekerja di pertambangan batubara PT Barat Cahaya di Jambar Masin. Rahmat menerima gaji 10 juta per bulan dan diwajibkan untuk membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Pada bulan Juli, Rahmat pindah kerja ke PT Sentosa Abadi di Tarakan dengan gaji 12 juta. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong di perusahaan baru? Untuk bukti potongan PPh 21 PT Barsaya yaitu dari Januari sampai Juni itu gajinya sebesar 10 juta rupiah, biaya jabatan 500 dipotong dengan 5%, iuran pensiunnya 250, jadi totalnya 750. Penghasilan itu satu bulan yaitu sebesar 10 juta dikurangi dengan 750, maka hasilnya itu selama satu bulan itu 9 juta 250. Hasilnya itu 6 bulan Januari yaitu dikalikan dengan 6 sama dengan 55.500 rupiah. Hasilnya itu satu tahun itu dikalikan dengan 6 bulan lagi yaitu dengan 111 juta rupiah. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya yaitu 57 juta rupiah. PPh dalam satu tahun 5% yaitu 2.850.000. PPh pasal 21 terutang 6 bulan yaitu 1.425.000. Sudah telah dipotong PT Baral Jaya dan dilunasi sama dengan 1.425.000. PPh pasal 21 belum dipotong. Gitu. Jadi punya gitu ya. Terus untuk potongan PPh pasal 21 PT Sentosa Abadi untuk bulan Juli sampai bulan Desember dengan gaji 12 juta per bulan, biaya jabatan 600, mau potong 50%, iuran pensiun 250,
Maka totalan sama dengan 850. Penghasilan netonya selama sebulan yaitu 11.150.000 untuk 6 bulannya 66.900.000 dan untuk setahunnya 133.800.000. Karena tidak kena pajaknya yaitu 54 juta rupiah, penghasilan kena pajak 79.800.000 rupiah, PPh dalam setahun 5% tadi 3.990.000 rupiah, maka PPh pasal 21 terutang bagi 6 bulan yaitu 2.495.000 rupiah dan telah dipotong sentosa dinasti dan donasi sebesar 2.465.000 rupiah. PPh pasal 1 yang dipotong yaitu nihil. Selanjutnya yaitu hitungan PPh pasal 21 untuk upah. Ketentuan khusus PPh 21 untuk pegawai tidak tetap berikut adalah daftar ketentuan khusus pada PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap atau PKWT. 1. Tidak dilakukan memotong PPh pasal 1 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi 300.000. Kedua, dilakukan pemotong PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari sebesar atau melebihi 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangi dari penghasilan berikut. Ketika apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 400.500 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 4. Rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, upah borongan untuk setiap kerja yang digunakan. Nah, 5. PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja sebenarnya. 6. PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun 54 juta rupiah dibagi dengan 360 hari. Dan yang terakhir, apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Dari PPh pasal 21 untuk tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu 1. Tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Kedua, PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450.000 lalu dikalikan 5% jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah melebihi 405.000, tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. 3. PPh harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5% jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah melebihi 4.500.000 tetapi kurang dari 10.200.000. Keempat, berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 huruf A jika jumlah kumulatif dalam 1 kalender sudah melebihi 10.200.000. Selanjutnya yaitu cara menghitung upah harian. Contohnya yaitu Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh satunya? Ikut cara menghitungnya. Upah harian 400 lebih dari 450.000, maka 650 tadi dikurangi dengan 450 sama dengan 200. PPh untuk 21 harian 5% dikali 200.000 yaitu sama dengan 810.000 rupiah. Pada hari ke-7 Anda telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah melebihi dari 4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret upah sampai dengan hari ke-7 dibagi 7 dikali 650.000 maka dapatlah 4.550.000. PTKP sebenarnya itu 7 dikali 54 dibagi 360 maka dapatlah 1.050.000. PKP-nya
dapatlah 4.550.000 dikurangi dengan 1.050.000, maka BKP-nya 3.500.000. PPh 21 terutang 5% dikali dengan 3.500.000 sama dengan 175.000. PPh yang dipotong sampai dengan hari ke-6, 6 dikali 10.000, 60.000, maka PPh 21 dipotong hari ke-7 yaitu 115.000. Sehingga pada hari ke-7 Anda menerima upah bersih sebesar 650.000 dikurang dengan 115.000 sama dengan 535.000. Maka jumlah PPh per hari Anda yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah untuk harian untuk upah sehari 650.000, PKP sebenarnya 54 juta rupiah dibagi dengan 360, dapatlah 150.000, maka PKP-nya 500.000. PPh 21 terutang 5% dikali dengan 500.000 sama dengan 25.000. Kedua yaitu cara hitung upah mingguan dan upah satuan. Glenn adalah seorang karyawan belum menikah pada bulan Januari 2020 dan bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah sebesar 125.000 untuk per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam satuan mingguan, 6 hari kerja, dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi, berapa PPh itu yang dikenakan dia? Berikut caranya, upah Glenn per hari yaitu 3 juta dibagi dengan 6, maka dapat 500.000. Upahnya di atas 405.000, maka 500.000 dikurangi dengan 405.000 dapat 50.000, maka PPh 21 yang terutang 6 dikali 5% dikalikan 50.000 dapatlah 15.000 rupiah. Selanjutnya yaitu cara menghitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Kerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh-nya? Satu-satunya yaitu upah borongan seharinya 950.000 dibagi dengan 2, maka dapatlah seharinya 475.000. Upahnya di atas 450.000, maka 475.000 tadi dikurangi dengan 450.000, maka dapatlah 75.000. PPh 21 terutangnya 2 dikali 5% dari 25.000 dapatlah 2.500 rupiah. Keempat, cara menghitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak, bekerja pada agensi perikanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 250.000. Jadi berapa PPh Dewi di bulan Januari? Berikut cara menghitungnya. Upah Januari 2016 dibagi 20 dikalikan dengan 250.000 rupiah, maka dapatlah 5 juta rupiah. Penghasil itu setahunnya 5 juta rupiah tadi dikalikan dengan 12 bulan, jadi dapatlah 60 juta rupiah. PTKP 340 sama dengan 58.500.000 rupiah. PKP-nya 60 juta tadi dikalikan dengan PTKP kan per 0, 58.500.000 rupiah, maka hasilnya 1.500.000 rupiah. PPh 21 terutang setahunnya yaitu 5% dikalikan dengan 1.500.000 rupiah, maka hasilnya 750.000 rupiah. PPh terutang sebulannya itu 75.000 rupiah dibagikan dengan 12, maka dapatlah PPh terutangnya 6.250.000 rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.